Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminat Nizana, NIM 2409601014. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini saya akan membahas tentang biografi kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sifat-sifat terpuji beliau dan karomah yang beliau miliki. Pertama, kita akan membahas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau yang kenal sebagai pemimpin para wali Allah di zamannya. Syekh Abdul Qadir atau yang biasa disebut dengan julukan Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah, adalah salah satu tokoh agama dalam dunia Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin spiritual atau sufi terkemuka pada zamannya. Beliau lahir di wilayah Gilan, pesisir selatan Laut Kaspia pada 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ajaran Islam di seluruh dunia. Beliau terkenal akan kedalaman ilmunya serta karisma dalam kepemimpinannya dalam mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada para murid-muridnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Dari tahun demi tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh besar dengan ingin pergi untuk menimba ilmu ke Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk izin kepada ibunya, dan pada akhirnya ibunya memberikan izin untuk pergi seraya berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk selalu bersikap jujur. Ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berpesan, "Anakku, semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tidak akan bertemu lagi dengan dirimu sampai hari kiamat. Dan aku titip pesan kepadamu, wahai anakku, janganlah kamu berkata bohong, bersikaplah jujur dan situasi dan kondisi apapun, karena itu akan menghantarkan menjadi orang-orang soleh." Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Akhirnya beliau belajar kepada ulama-ulama seperti Ibnu Aqil, Abu Khattab, Abdul Husain Al-Farrah, dan Abu Sa'ad Al-Muharrimin. Sampai pada akhirnya beliau mampu menguasai ilmu usul, tawasul, dan perbedaan-perbedaan pendapat pada para ulama. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu hadis kepada ulama hadis yang terkenal pada saat itu. Salah satunya adalah Abu Ghaib Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Baqilani. Beliau juga mendalami ilmu fikihnya, belajar kepada ulama fikih mazhab Hambali seperti Sa'ad Al-Muharramin, sedangkan bidang bahasa dan sastranya beliau belajar dari Abu Zakaria Ibnu Ali Al-Tabrizi, serta bidang ilmu tasawuf beliau belajar kepada Hamad Ibnu Muslim Al-Tabbas. Melihat kemampuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat luar biasa, Abu Sa'ad Al-Muharramin menyerahkan sekolah miliknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola dengan sungguh-sungguh sampai bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Berikutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sifat-sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu sifat beliau adalah yang bisa kita teladani adalah sifat kejujurannya. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir telah dididik untuk selalu bersikap jujur, sehingga Syekh Abdul Qadir tumbuh menjadi orang yang sangat jujur dan sama sekali tidak mau berbohong.
Berikutnya, sifat beliau adalah sifat dermawan. Beliau sangat menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Setiap malam beliau memberikan hidangan untuk makan bersama para tamu dan duduk bersama orang-orang yang lemah. Sifat beliau yang berikutnya adalah sabar. Dalam berbagai hal, apalagi hal-hal yang membuatnya benci, sabar saat kelaparan, kefakiran, dan perlakuan yang tidak baik orang-orang terhadap dirinya. Ada salah satu riwayat yang menggambarkan kemurahan hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu ketika beliau dilempar ke sungai Dajlah oleh gurunya, Hamad ibnu Muslim Al-Tabbas. Syekh Abdul Qadir tidak ada rasa marah sedikit pun. Ia hanya memeras jubahnya lalu memakainya kembali. Kemudian mengikuti rombongan yang bersemayam pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai sifat wara'. Sifat wara' ini terlihat saat dalam perjalanan menimba ilmu menuju Baghdad. Dia tidak mau berbohong meskipun saat itu jiwa dan raganya terancam. Selain itu, dia juga tidak tergoda dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya duniawi ketika dia sedang berjalan bersama ulama besar di Baghdad. Pembahasan berikutnya adalah tentang karomah. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pertama adalah berpuasa sejak bayi. Beliau saat masih bayi tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun meski saat itu beliau masih bayi. Berikutnya adalah ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumahnya, mereka dipersilakan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan, karena semuanya sudah terjawab. Karamah beliau yang berikutnya adalah menghidupkan bangkai ayam. Di antara karamah beliau, datang kepada beliau seorang wanita dengan membawa putranya, bermaksud untuk menyerahkan putranya melayani beliau dan agar mendapatkan ilmu dan tata krama dari beliau. Lalu Syekh Abdul Qadir menyuruh supaya anak itu melakukan mujahadah an-nafs atau menyedikitkan makanan, minuman, dan tidur, mengikuti ajaran salafus soleh dan meninggalkan kenikmatan dunia. Jam berganti hari, hari berganti bulan, dan ternyata anak itu sangat kurus dan hanya makan roti. Ketika ibunya menjenguknya, si ibu melihat Syekh Abdul Qadir sedang makan dengan ikan ayam yang sudah tinggal tulang belulangnya. Kemudian si ibu membandingkan makanan anaknya dengan makanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian si ibu berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Apa bedanya putraku? Mengapa engkau beri dia remahan roti sedangkan engkau memakan ayam?" Kemudian Syekh Abdul Qadir mengumpulkan tulang belulang ayam itu dan berkata, "Wahai tulang belulang, hiduplah atas izin Allah." Kemudian tulang belulang tadi hidup dan berseru, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepada ibu tadi, "Jika anakmu bisa berbuat seperti ini, maka makanlah sesukanya anakmu itu." Berikutnya, karomah beliau adalah berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya sudah matang, Syekh Abdul Qadir pernah didatangi oleh seorang yang arif, tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukan seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. Berikutnya adalah memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin, "Wahai angin, turunlah semua burung-burung itu."
penggalah kepalanya. Maka burung-burung itu terjatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung. Dan kemudian padi itu kembali ke si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil burung-burung itu kembali terbang. Berikutnya karomah beliau adalah jin ketakutan kepada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah, beliau ternyata orang tadi sudah sembuh karena jin merasa takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karomah beliau yang berikutnya adalah berjalan di udara. Kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Karomah berikutnya adalah di antara karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bisa mengetahui kesucian para santri. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sejadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sejadah itu akan mendapat giliran pertama. Sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Ia bangun saat azan zuhur berkumandang. Karena ia tidak sempat mandi besar karena seandainya ia mandi terlebih dahulu, maka ia tidak akan dapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Maka ia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sejadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun saat baru saja mau membaca, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Ia menyadari bahwa sang guru mengetahui jika dirinya belum sempat bersuci setelah mimpi basah. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Berikut demikian yang bisa saya sampaikan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.